Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video saya. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara membuat latar belakang masalah yang baik dan benar pada karya ilmiah atau LTA yang akan kita susun. Ya, apa itu latar belakang masalah? Ya, latar belakang masalah adalah menjelaskan permasalahan yang ditemukan dan alasan mengapa masalah itu tersebut penting untuk diteliti serta dianalisa dalam sebuah karya ilmiah. Jadi ini adalah sebuah fondasi awal tentang bagaimana kita membuat latar belakang masalah dalam sebuah karya ilmiah. Jadi harus tahu apa yang akan kita angkat, materi apa, terus fokus pada bidang apa, itu harus dijelaskan dalam latar belakang masalah. Selanjutnya, ya ini perlu diingat bagaimana cara membuat latar belakang masalah. Biasanya dijelaskan dengan penjelasan yang umum dan mudah dimengerti. Ini harus dipahami bahwa ketika membuat latar belakang masalah, kita harus menggunakan kata-kata yang bisa dipahami oleh pembaca. Kalimatnya harus sederhana, tidak berbelit-belit, dan juga tujuan dari penulisan latar belakang masalah itu harus jelas. Faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian untuk dijadikan suatu latar belakang? Ya, coba perhatikan selanjutnya. Yang pertama adalah alasan rasional dan esensial. Jadi secara rasional yang kita sajikan dalam latar belakang masalah itu bisa diterima oleh pikiran, ya. Jadi jangan sampai kita membuat latar belakang masalah tapi terlalu berandai-andai yang tidak mungkin untuk diaplikasikan. Dan juga esensial, artinya persoalan itu adalah persoalan mendasar yang akan kita bahas dalam sebuah karya ilmiah. Yang kedua adalah kompleksitas masalah. Jadi persoalan-persoalan dalam karya ilmiah kita itu harus kita tuangkan, sedikit kita singgung di dalam latar belakang masalah supaya pembaca paham dan tahu arah kemana tulisan kita akan kita tuangkan. Yang ketiga adalah pendekatan untuk mengatasi masalah. Kita menggunakan pendekatan apa? Pendekatan sosial, pendekatan hukum, atau pendekatan yang lainnya, agama itu misalnya. Yang keempat, kedudukan atau posisi masalah. Masalah yang kita akan jadikan sebagai latar belakang itu sebagai pendukung atau sebagai rumusan baru atau penemuan baru dalam sebuah karya ilmiah. Itu harus dijelaskan, ya. Kalau hanya sebagai pendukung, berarti kita hanya sebatas mendukung teori yang sudah ada. Selanjutnya, cara membuat latar belakang masalah itu apa saja? Coba perhatikan pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu pada bagian awal latar belakang adalah gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Jadi secara umum baik itu teori maupun informasi yang ada di luar itu bisa kita tuangkan dalam latar belakang masalah. Gunakanlah metode penulisan piramida terbalik dengan model piramida terbalik. Buat gambaran umum tentang masalah mulai dari hal global sampai mengerucut fokus pada masalah inti, objek, serta ruang lingkup yang akan diteliti. Jadi kalau itu kita mulai dari teori, kita bisa memulai dari teori secara umum, kemudian kita tarik lebih mengerucut lagi ke dalam kasus kasuistik yang berhubungan dengan teori itu yang ada di lapangan. Setelah itu kita akan tarik kembali dengan yang berkaitan dengan judul karya ilmiah kita, baik itu LTA, skripsi atau tesis. Itu harus jelas mulai dari umum, kemudian mencari informasi tentang kasus yang kita angkat, baru kita menghubungkan dengan masalah yang kita tulis dalam karya ilmiah tadi. Selanjutnya pada bagian yang tengah, bagian tengah adalah ungkapan fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah
dan efek negatifnya jika tidak segera diatasi dengan didukung juga teori dan penelitian terdahulu. Ini adalah seperti yang di awal tadi, cuma ini lebih menyinggung langsung ke persoalan. Kalau itu yang diangkat berhubungan dengan teori-teori rumah sakit, berarti ada apa dengan persoalan manajemen rumah sakit. Kalau itu berhubungan dengan logistik, berarti itu berhubungan dengan masalah-masalah logistik yang kita hadapi, yang kita kita lihat dalam PKL atau tempat magang kita. Dan itu juga didukung dengan teori-teori yang ada. Atau bisa juga dengan penelitian terdahulu. Usahakan dengan penelitian yang lebih baik ya, biar kita mendukung dari penelitian yang ada. Karena kita hanya sebatas membuat karya ilmiah, laporan tugas akhir, bukan penelitian ya ini. Selanjutnya, pada bagian akhir, isi dengan alternatif solusi yang bisa ditawarkan, teoritis dan praktis, dan akhirnya muncullah sebuah judul. Jadi, ini adalah sebuah alasan mengerucut, mengacu pada tema atau judul karya ilmiah akan kita angkat. Jadi, setelah dari umum, terus kemudian kita tarik dengan persoalan, kemudian kita tarik lagi ke dalam kasus yang kita angkat. Maka akan muncul sebuah judul LTA yang kita ajukan. Begitu ya. Ya, ini adalah sebuah kata motivasi. Kamu harus bisa, udah sih. Itu saja kuncinya. Jadi kalau ingin mendapatkan LTA lebih cepat ya mengerjakannya ya, semuanya harus segera dikerjakan tanpa harus ditunda-tunda. Kerjakan sekarang atau jatah wisudamu mundur 1 hari. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.